Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Syarani Kanadi dengan NIM J3M219156 dari Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB Angkatan 56. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi pencemar udara yang terdapat di sekitar tempat tinggal saya. Udara dapat dikelompokkan menjadi dua menurut tempat dan sumbernya, yaitu adalah udara luar ruangan atau outdoor air dan juga udara dalam ruangan atau indoor air. Ini adalah gambaran keadaan kondisi di luar ruangan sekitar tempat tinggal saya. Dapat dilihat bahwa keadaan masih cukup baik dengan adanya banyak pepohonan dan juga tanaman sebagai penyerap polutan di udara. Namun, tidak dipungkiri juga masih ada bahan pencemar atau polutan yang ada di sekitar tempat tinggal saya, seperti adanya gas CO atau karbon monoksida yang bersumber dari kegiatan pembakaran sampah. Pembakaran sampah ini menghasilkan asap yang mengandung gas CO sebagai hasil dari pembakaran tidak sempurna. Gas ini juga tergolong kategori mudah terbakar dan beracun serta dapat mengakibatkan gangguan kesehatan apabila terhirup oleh manusia. Selain itu, pembakaran sampah di area terbuka juga dapat menghasilkan partikel debu halus atau particulate matter atau kita sebut sebagai PM yang dapat mencapai level PM10 atau 10 mikron. Asap dari pembakaran sampah ini juga menimbulkan bau yang dapat mengganggu. Di dekat rumah saya, tepatnya di sebelah rumah saya, juga sedang ada pembangunan bagian rumah. Konstruksi pembangunan ini juga dapat menimbulkan polusi, yaitu adanya partikel debu akibat aktivitas konstruksi tersebut. Selain itu, dari kegiatan ini juga dapat menimbulkan bising yang cukup mengganggu pendengaran. Pada umumnya, sumber terjadinya pencemar udara dapat berasal dari sumber alami dan juga dari sumber kegiatan manusia atau antropogenik, di mana sumber antropogenik ini dibagi lagi menjadi sumber bergerak dan tidak bergerak. Kegiatan pembakaran sampah dan juga adanya pembangunan konstruksi bagian rumah merupakan contoh dari sumber tidak bergerak. Namun, adapun kegiatan manusia lain yang menghasilkan polutan di luar ruangan sekitar tempat tinggal saya, yaitu berasal dari sumber bergerak, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Gas buang kendaraan bermotor ini menghasilkan beberapa senyawa dengan jumlah yang cukup besar yang dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan. Beberapa parameter atau bahan pencemar yang terutama terdapat di dalam gas buang kendaraan bermotor diantaranya adalah CO atau karbon monoksida, NO2 atau nitrogen dioksida, HC atau hidrokarbon, SOX atau sulfur oksida, PB atau timbal, dan partikel debu. Kualitas udara dalam ruang sangat mempengaruhi kesehatan manusia karena hampir 90% hidup manusia berada dalam ruangan. Polusi udara di dalam ruangan membawa dampak lebih berbahaya dibanding luar ruangan. Pasalnya, partikel dan juga zat-zat yang berbahaya tersebut sulit dideteksi sehingga ruangan bisa saja terlihat cukup bersih namun penuh dengan polusi. Ini merupakan gambaran kondisi lingkungan di rumah saya. Terlihat adanya ventilasi udara sebagai tempat pertukaran udara baik. Terlihat juga keadaan rumah cukup bersih. Namun tidak dipungkiri lagi, tetap terdapat bahan-bahan pencemar yang tidak begitu terlihat namun sebenarnya ada di dalam ruangan. Yang pertama, adanya bahan atau senyawa kimia seperti VOC atau volatile organic compounds yang didefinisikan sebagai semua kandungan komponen baik bahan kimia organik yang dapat menguap dan dapat mencemari udara. Yang terdapat di dalam rumah saya dari bahan kimia seperti VOC ini adalah yang pertama pengharum ruangan yang memiliki bahan kimia VOC seperti etanol, fenol, dan formaldehido. Yang kedua yaitu obat nyamuk semprot yang mengandung bahan kimia yang ketika digunakan di ruangan dapat bertahan di udara dalam bentuk aerosol atau percikan air. Yang ketiga yaitu adanya produk pembersih rumah tangga seperti produk pembersih lantai dan deterjen.
Bahan-bahan tersebut juga dapat menimbulkan CFC yang dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon, sehingga dapat berdampak pada lingkungan dan juga makhluk hidup. Kegiatan memasak yang memakai gas atau kompor juga menghasilkan polutan kimia berupa CO. Kondisi ini akan semakin berbahaya jika asap hasil pembakaran tersebut berkumpul di ruang tertutup tanpa ventilasi. Namun dapat dilihat di rumah saya bahwa dapurnya ini masih dilengkapi dengan ventilasi yang cukup baik. Selanjutnya yaitu adanya dender dari hewan peliharaan. Dender adalah serpihan kulit mati hewan yang memiliki bulu. Dender juga bisa diartikan sebagai ketombe bagi hewan peliharaan. Ukuran dender ini sangat kecil, bentuknya juga kasar, sehingga dender mudah terbang atau diangkut melalui udara dalam debu rumah dan menempel di material apapun, baik itu di pakaian yang kita kenakan, perabotan di dalam rumah, maupun di makanan yang tidak tertutup rapat. Melalui udara, dender atau serpihan kulit dari tubuh hewan ini yang berupa bulu dapat memasuki selaput lendir di hidung dan paru-paru yang menyebabkan alergi pada individu yang rentan. Itulah beberapa parameter pencemar beserta sumbernya yang telah saya identifikasi di outdoor maupun indoor. Sekian dari saya, mohon maaf